Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Kurniasari dengan NIM 205222031 kelas B dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dalam video ini saya akan mereview sebuah buku Metodologi Studi Islam judulnya dan pengarang Dr. Andes Atang, ABD Hakim MA, dan Dr. J. Mubarok. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999. Buku ini diterbitkan di PT Remaja Rusda Karya di Bandung dengan halaman 240 dan termasuk 16 bab. Di antara 16 bab tersebut terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama. Bagian pertama adalah kebudayaan dan penelitian Islam. Bagian kedua adalah doktrin, sejarah, dan studi kawasan Islam. Kemudian bagian ketiga yaitu tradisi dan modernitas Islam. Pertama yaitu menjelaskan tentang Islam dan agama-agama, yaitu berisi tentang pengertian agama, kemudian perkembangan agama di dunia, kemudian peran Islam terhadap kehidupan sosial, dan juga pertumbuhan studi Islam di dunia, mulai dari Mekah ke Madinah, kemudian di Irak, kemudian di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Dalam bab 2 akan dijelaskan juga tentang peran Islam dalam kehidupan manusia. Gimana sih Islam itu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, bukan cuma untuk orang Islam aja, tapi untuk seluruh manusia. Itu juga dijelaskan dalam buku ini. Di mana hubungan manusia dengan Tuhan itu mempengaruhi ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya ya, sumber dari segala ilmu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga disampaikan peran Islam terhadap ilmu itu banyak sekali perkembangannya, di mana dalam bidang matematika, dalam bidang astronomi, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan juga penemuan angka Arab yang menggantikan angka Romawi. Kemudian ada kalender. Pada bab 3 ini menjelaskan tentang Islam dan kebudayaan, di mana di sini ada subbab-subbabnya. Di antaranya ada kebudayaan, ada pengertiannya, pengertian kebudayaan, unsur kebudayaan, dan fungsi kebudayaan. Kemudian ada juga Islam dan kebudayaan Islam seperti apa, dan juga akan dijelaskan juga Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Di dalam buku Metodologi Studi Islam ini dijelaskan bahwasanya kebudayaan itu tetap lestari dalam masyarakat selama kebudayaan tersebut diterima oleh masyarakat. Kemudian pada Arab pra-Islam, jadi Arab pra-Islam dan Arab setelah Islam itu memiliki kebudayaan yang berbeda, di mana Islam memberikan perubahan yang lebih baik kepada bangsa Arab. Bab 4 yaitu Islam dan kebudayaan Indonesia. Islam dan kebudayaan Indonesia ini di dalamnya ada beberapa subbab, yaitu persatuan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa, kemudian inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur, kemudian Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Di dalam buku ini dikatakan bahwasanya kerajaan-kerajaan Jawa itu lebih sulit menerima Islam daripada kerajaan-kerajaan Melayu. Selanjutnya, inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur. Seperti contohnya itu bentuk masjid, kemudian kaligrafi, kemudian yang kita tahu wayang, dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu juga dijelaskan secara mendetail dalam buku Metodologi Studi Islam. Bab 5 yaitu penelitian agama dan model-modelnya. Beberapa ilmuwan itu menganggap bahwasanya agama itu menjadi salah satu objek dalam penelitian atau objek dalam kajian, karena agama itu bagian dari kehidupan sosial kultural yang mempengaruhi masyarakat luas. Kemudian di bagian 2 di mana berisi tentang doktrin, sejarah, dan studi kawasan Islam. Dimulai dari bab 6 sampai dengan bab 13. Pada bab 6 ini judulnya Al-Quran sebagai sumber agama Islam, yang di dalamnya itu mencakup fungsi Al-Quran sebagai firman Allah, dan juga ulum Al-Quran dan tafsir. Bab 6 ini juga dijelaskan nama-nama lain Al-Quran. Selain Al-Quran juga itu diberikan nama. Peneliti-peneliti ini, ilmuwan-ilmuwan ini menemukan beberapa nama lain Al-Quran yang sesuai dengan fungsinya, seperti Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa. Al-Quran merupakan murni firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, utusan Allah. Nah, kemudian selain menggunakan Al-Quran, ada juga tafsir, yaitu tafsir yang digunakan untuk mendalami makna dalam Al-Quran, di mana dalam prosesnya, dalam menafsirkan Al-Quran ini, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat itu sangat berperan aktif di dalamnya. Kemudian pada bab 7 lanjut lagi
dengan judul Hadis sebagai Sumber Agama Islam. Hadis sebagai sumber agama Islam ini, dalam bab ini meliputi tentang istilah seputar hadis. Istilah-istilah seputar hadis itu diantaranya ada al-sunnah, al-khobar, al-atsar, ya, yang artinya yang artinya itu masih dalam satu arti, yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, seperti itu ya. Jadi walaupun ada beberapa pendapat, ada yang menyebutnya al-hadis, ada yang menyebutnya al-sunnah, ada juga yang menyebutnya al-khobar dan al-atsar, tapi maknanya itu masih sama, sesuatu yang dinukilkan dari Rasul, baik perbuatannya maupun perkataannya maupun takrir, seperti itu. Pada bab 8 ini ada ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Dalam buku ini juga akan dijelaskan tentang dasar-dasar ijtihad lebih rinci. Kemudian syarat untuk menjadi seorang mujtahid itu juga bukan sembarangan orang ya, karena ada beberapa syarat yang menentukan apakah orang tersebut mampu untuk menjadi mujtahid atau tidak. Dalam bab 9 ini dijabarkan tentang rukun iman, di mana yang seperti kita ketahui bahwasanya rukun iman itu dalam Islam ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam bab 9 ini pada doktrin kepercayaan dalam Islam itu mengajarkan bahwasanya kita harus percaya kepada 6 zat tersebut ya. Ada mengakui adanya Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada penyertanya. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab sendiri yang diyakini dalam Islam itu ada kitab Injil, ada kitab Zabur, Taurat, dan juga ada kitab Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu iman kepada Rasul. Seperti yang kita ketahui, Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul kita adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Seluruh manusia itu harus meyakini, harus mengimani bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Selanjutnya yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Di bab 10 itu tentang ritual dan institusi Islam. Ritual dan institusi Islam ini memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama ritual dalam perspektif sosiologi, ritual Islam, kemudian institusi, fungsi dan unsur-unsur institusi, dan juga institusi Islam. Lanjut lagi di bab 12 itu adanya dimensi dan aliran pemikiran Islam. Dimensi dan aliran pemikiran Islam ini memiliki beberapa subbab, diantaranya yaitu aliran-aliran pemikiran Islam. Aliran-aliran pemikiran Islam ini ada aliran kalam, ada aliran fikih, dan juga ada aliran tasawuf. Bab 13 selanjutnya ada studi kawasan dan Islam dewasa ini. Di dalam bab 13 ini ada dua subbab, yaitu Islam di Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Cina, dan selanjutnya yaitu Islam di dunia dewasa ini, di sekarang ini. Itu, kita lanjut lagi ke bagian 3. Dalam bab 3 ini cukup sedikit subbabnya, itu ada dari bab 14 sampai bab 16 sampai terakhir. Dalam bab 14 ini judulnya Islam dan Dunia Kontemporer. Di bab 15 yaitu Islam, Moral, dan Kemanusiaan. Dalam bab 15 ini juga memiliki dua subbab, yaitu Islam dan Moral, dan kemudian Islam dan Kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pada bab 16 itu ada dibahas tentang keluarga dan masyarakat. Itu saja review dari saya tentang buku metodologi studi Islam ini. Buku metodologi studi Islam ini sangat cocok sekali untuk teman-teman, untuk orang-orang yang ingin memahami pendekatan-pendekatan Islam ke masyarakat, dan juga peran-peran Islam di masyarakat itu seperti apa, bisa baca buku ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.